Terima kasih Mas Bobi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan di hari ini, pagi ini kita diberi kesehatan dan juga hidayah oleh Allah Ta'ala. Amin. Tema kita bagus, sudah sholat kok masih terkena sihir. Banyak sekali, termasuk Ibu Anirfa ini tadi juga sudah sholat tapi masih ada sihir, masih panas, masih itu. Dan ini kenyataan di sehari-hari yang kita ketahui sebenarnya. Jadi jangan kita merasa kalau kita udah sholat itu sudah hebat, paling hebat. Enggak seperti itu. Ya tadi dijelaskan oleh Ustaz Zaki Muhammad, memang benar. Jadi yang harus kita ketahui pada saat kita itu melakukan ibadah harus niatnya satu lillahi ta'ala. Ini dikuatkan atau dianjurkan petunjuk untuk kita, salah satu firman Allah Ta'ala, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini sudah sangat jelas bagi kita. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Dijelaskan hanya untuk Allah itu hanya mencari ridha Allah sebenarnya. Jadi tidak ada urusan duniawi tentang sholatnya. Jangan sholat itu hanya untuk menjaga agar jabatan kita itu langgeng atau malah naik. Jangan. Kekusukan kita sholat, kita hanya memohon hanya untuk ngurusin duniawi. Nah itu sholatnya untuk dunia. Harus hati-hati. Rajin sholat karena apa? Karena kemarin waktu dia sholatnya tepat terus, dia rezekinya naik. Oh akhirnya tepat. Dia tepatnya sholat bukan untuk menepatkan karena sunnah Rasul seperti yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, tetapi tepatnya sholatnya dia hanya untuk mengejar rezekinya agar banyak. Nah ini sudah beda. Ini sudah nggak ada nilai Allahnya. Memang kelihatan sholat, tapi imannya kurang, bisa hancur di titik itu. Belum lagi kalau dia rajin tahajud, rajin dia itu di dalam pikiran dan hati, ini sudah. Saya tahajud agar jabatan saya begini, saya tahajud biar rezeki saya banyak, saya tahajud biar ini, saya duha biar ini. Bukan itu. Niatkan semua sholat, niatkan semua ibadah itu karena Allah. Itu tauhid. Ya puasanya, ya baca Qur'annya, ya semua. Tapi setelah karena Allah kita kerjakan, kita juga masih ada yang harus kita jaga. Belajar menjaga, tidak ujub, tidak riya, tidak sombong. Sama seperti kita sedekah. Kenapa diceritakan kalau tangan kanan kita itu memberi sesuatu, tangan kiri tidak melihat? Maksudnya, jangan sampai kita itu bersedekah, memberikan sesuatu pada orang lain itu, orang lain yang enggak tahu. Orang lain menjadi mengetahui atau kita sebarkan bahwa ini sedekah kita, loh itu pasti ada ujub, ada riya. Walaupun ya, loh kan sedekah terang-terangan boleh. Boleh. Saya akan menceritakan tetap boleh. Tetapi hati kita bisa menilai sendiri. Kembali ke hati. Itu ujub atau riya, jenengan yang bisa tahu. Kalau saya tetap niat sedekah terang-terangan boleh, nggak ada yang nggak boleh. Kenapa? Saya mengetahui bahwa sedekah terang-terangan boleh dianjurkan oleh Allah. Tetapi ujub, riya, walau alam, yang tahu hanya kamu dan Allah. Nah itu harus kita jaga. Sholat pun juga begitu. Bukan karena rezekinya sudah bertambah, bilang ini karena duha saya, ini karena tahajud saya. Enggak bisa. Ini rezeki bertambah, oh ini karena saya hafalan Quran saya. Enggak bisa seperti itu. Nah disinilah kita harus pahami, kalau kita sudah seperti itu setiap hari, hancur. Ya, sama seperti mamanya dikasih ujian, anak yang pintar. Anak yang pintar harus jawabnya gimana? Ini semata-mata titipan Allah Ta'ala, saya hanya menjalankan tugas saya sebagai orang tua. Itu yang benar. Tetapi enggak, anakmu kok pintar. Ini karena anak saya leskan di sini, saya sekolahkan di sini, saya ini. Enggak ada Allahnya sama sekali. Nah itu menuhankan les, menuhankan sekolah, menuhankan itulah. Hancur tauhid kita. Ini untuk cobaan anak, hancur kita sudah. Nah, itu bangga terhadap dunia. Nah itulah kita tidak sadar, mulut mengucap, diyakini karena kita ingin dipuji oleh orang lain. Sholat kita akan hancur, semua ibadah kita hancur. Bagaimana nanti di akhirat? Wallahu a'lam. Paling tidak kalau di dunia udah tahu, di akhiratnya pasti sudah bisa difikirkan. Jangan sampai kita masuk neraka gara-gara ujub, riya dan sombong kita,
dari ibadah yang sudah kita bangun dengan bagus tapi ujub riya masih ada, selesai. Mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam. Barakallahu